Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dz-dzalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatul nabi. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jemaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita, khususnya nikmat sehat punya. Sehat semuanya. Ya, saya doakan ibu-ibu sehat semuanya, keluarganya sehat, ya, anak-anaknya sehat, kantongnya juga sehat, insya Allah, ya. Ya, mumpung diaminkan oleh Allah, ya. Kadang-kadang kita ini kalau kantongnya nggak sehat, kadang ikut nggak sehat. Orang beriman ini, bu, ya, orang beriman ini dikatakan ya orang-orang kaya semua, nggak ada yang miskin sebenarnya. Ya. Yang merasa miskin tuh, ya Rasulullah nggak punya apa-apa, nggak bilang miskin. Abu Bakar nggak punya apa-apa tuh, ya. Tapi di dalam surat Al-Anfal itu, ya, di surat Anfal kita mindset kita sebagai orang beriman itu, ya, dunia ini kecil, dunia ini kata Rasulullah sebesar sayap nyamuk katanya, ya, itu aja dikejarnya luar biasa itu, ya. Tapi kenapa, ya, kenikmatan yang Allah yang arduhas samawati wal ardh, kekayaan Allah itu, maka Allah menyatakan ingin hamba-hambaku tuh berharap kekayaan akhirat, ya, berharap kekayaan akhirat itu. Kekayaan ibu, kalau rumah ibu di atas dunia paling banter ibu itu, ya, punya ibu tidak perlu bangga itu ibunya punya rumah seperti istana, paling banter 60-70 tahun bisa dinikmati rumah kita yang bagus itu, yang telah ibu perjuangkan bertahun-tahun rumah itu, ya. Itu kalau sehat, ya. Kalau tak sehat tidak dinikmati lagi, ya. Ibu bangga punya suami ganteng, ya. Kalau udah 60 itu 60-70 tak ganteng lagi ibu, ya. Semua istri, ya. Ibu bangga punya Mercedes Benz, ya. Paling banter itu 10 tahun udah penyong-penyong itu ibu, ya. Tapi kenapa orang Islam ini, ya, masih banyak tergiur? Kalau ibu punya rumah, ya, di akhirat sana, khalidina fiha, rumah itu dipakai jutaan ribuan tahun dinikmatinya ibu. Ibu punya suami ganteng, ya, kasih suami ganteng nanti ibunya ganteng terus, bu. Nah, begitu juga sebaliknya, seorang punya istri cantik terus ibu, ya. Oh, bahkan, ya, di dalam surat Al-Waqiah, wa hurun inum kam salil makrun jazam bima kanu ya'malun, ya. Bahkan istri-istri kita itu setelah digauli perawan lagi itu, ya, menyenangkan terus. Tidak ada yang tidak menyenangkan, ya, di alam surga jannatun, ya. Ila salamang salama, ya, hanya orang-orang yang sangat menyenangkan semuanya, bu, ya. Jadi kita mindset, mari kita merubah, bu, ya. Berjuang, Allah menyatakan wabtagi bima attaqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, ya. Carilah karunia aku ini di atas dunia untuk kebahagiaan di dunia, bu, ya. Udah masalah kondisi sekarang corona, saya tidak sedikit terpengaruh, ya. Sekarang langkanya minyak sedikit pun tidak terpengaruh, ya. Makanya Rasulullah menekankan kepada kita, ya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatun nabi. Aku pusakakan dua perkara, ya. Bila berpegang teguh kepada dua perkara, hidupmu tidak akan sesat selama-lamanya, Al-Quran dan Sunnah.
Ini Quran ini ya, sekarang saya mau buka sedikit Quran ini. Mudah-mudahan ibu bisa mencintai Quran, ya, punya Quran, ya, punya Quran itu ibu baca tiap hari, ibu baca tadarus, ibu baca ke masjid. Bulan itu perpisahannya dengan kematian saja. Itu Al-Quran itu kalau bisa, ya. Saya punya Quran itu udah hampir 20 tahun saya punya, sampai lecek itu ya. Perpisahannya, apalagi kita wariskan kepada anak. Nah, aku tak punya harta, nggak punya, hanya inilah aku wariskan. Teruskan dah. Nih, udah dikasih tanda semuanya nih. Ayat-ayat Allah telah kasih tanda semua, dikasih tabilo tuh, ya. Tinggal buka-buka aja ya. Ya, sudah dikaji kajian semua. 130 juz Quran. Baik. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ibu-ibu ini siapa yang di atas mimbar ini, Bu ya? Saya itu baru inilah saya ngasih pengajian, ya. Saya orang di PDM, majelis saya di bidang penanggulangan bencana alam, ya. Kalau ada musim-musim itu saya turun, Ibu ya. Ya. Di kegiatan saya, Bu ya. Saya kader dari mulai tahun 85 sampai 86 ya. Nah, lebih banyak saya dikenal oleh ibu-ibu di luar, Ibu, ya, daripada di lingkungan Muhammadiyah, Ibu. Saya lebih kenal seperti top lagi ya. Ini ibu ini luar biasa ini ya. Setiap saya ceramah di film, di podium, di mana ya, di Iksan ya. Seluruh saya masjid masuk semuanya, Ibu, ya. Hampir setiap hari ibu-ibu, saya sedih ironis ya, dijami dengan mujahidin. Kok nggak undang saya gitu ya, maksudnya ya, saya orang di sini ya. Kenapa? Kalau orang Muhammadiyah itu nyambung pengajiannya, Ibu ya, konteksnya jelas ya. Nama saya ya, tadi suruh kenalan, Bu ya. Nama saya Haji Muhammad Sudrajat ya. Kalau ada gelarnya CHSE ya, CH itu Caniago. Nama saya memang Sudrajat, orang Jawa, tapi ibu asli orang Bukit Tinggi, Ibu, Caniago. Ya. Jadi sini ada orang Jawa enggak? Aduh. Ada orang Sunda ada. Orang Sunda. Saya bisa dua bahasa. Tiasa nyari Sunda, lain bahasa Minang. Ya, orang Sunda, Ibu. Ya. Jadi saya lahir ya di Bangka ya. Ibu saya asli Bukit Tinggi, bapak orang Jawa, orang Sunda, ya, orang Garut, ya. Makanya kalau di Dumai, ya, saya sering memberikan berharap, ya, kepada seluruh jemaah, ya, berusaha untuk sehat semuanya, Ibu, ya. Maka saya sama dengan Ustadz Irwandi ini, ya. Ustadz Irwandi suka ruqyah, saya suka ruqyah juga. Tapi saya 24 jam ikhlas untuk membantu saudara-saudara kita, ya. Saya 24 jam, beda berapa Irwandi ya. Karena berbeda mungkin jaris kehidupannya, Bu ya. Saya diterima di Pertamina dulu, kegiatan membela ini, Bu ya, di pemuda. Makanya kalau kita berniat ikhlas ya untuk membesarkan Muhammadiyah ini, ya, ini kita kena doa ya. Pak Haji Sugiman semakin maju, semakin kembangkan, perhatikan, bantu kegiatan, majukan kegiatan Muhammadiyah. Ya, saya merasakan dibantu loh, Bu. Kena doa orang tua kita, Pak Haji Haji Muhammad Dahlan itu, Ibu. Ya, dari 10 pemuda ya di Mujahidin itu, dulu masih kayu itu, Bu, ya, berjuang dulu ya untuk mengembangkan pemuda itu. Ya, dari 10, 6 diterima di Pertamina coba. Ya, makanya saya sampai sekarang tidak luntur ya ruh Muhammadiyah ya, karena konteksnya jelas, Bu, arahnya jelas Muhammadiyah itu ya, pakai Quran Sunnah, organisasinya jelas, perjuangannya sudah jelas ya. Saya kalau ada pengajian, di seluruh pengajian itu saya memberikan trik sehat itu, Bu ya, kepada semua ibu. Karena apa? Berikan kabar gembira ya. Sebetulnya kalau kita benar-benar mengamalkan Islam secara kafah, melakukan ibadah sholat dengan benar ya, mengamalkan benar-benar perintah Allah dan Rasul. Lihat Rasulullah SAW ya, dia sehat terus tuh, Ibu. Maka saya mempelajari ya, maka saya ngobati orang
ya, ngobati orang, tentu saya harus sehat dulu. Saya mempelajari Rasul itu sehat sampai dengan kematian, 63 tahun sehat. Saya pelajari. Maka saya berikan kabar kepada seluruh umat, wabashiru bimaghfirati wa ajrin karim. Ya, berikan kabar ke semua dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan, ya, tentang sunnah-sunnah Rasul. Ya. Nah, ini artinya saya, Bu, ya, Rasulullah 63 itu sehat, Bu, ya. Sakitnya 2 aja. Itu nggak sakit, Bu, ya. Pertama ketika menerima kerasulan, ya, di Gua Hira demam dia. Saking beratnya menerima wahyu dari Allah sampai dibentak-bentak itu oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya. Yang kedua menerima akhir ajalnya itu, Ibu, 2 kali, ya. Nah, tapi dalam kehidupannya mereka berusaha, ya, Rasulullah sehat. Nah, ini saya pelajari, Ibu. Saya tinggal setahun lagi umur Rasul, ya. Umur Rasulullah tinggal setahun lagi saya. Sekarang 62, masih dikasih sehat, Ibu. Lutut saya, pinggang saya masih bisa lari saya, ya, masih bisa jihad saya, ya, masih kuat. Umur 63 Rasul berarti saya menyamai dengan Rasulullah sehatnya, ya. Nah, inilah saya kabarkan bagaimana trik sehat, ya, kepada jemaah-jemaah ini. Nah, inilah trik sehatnya, Ibu, ya. Ibu-ibu kalau ingin lebih puas lagi, ya, saya panggil 24 jam, ya. Yang sanggup bayar, nggak sanggup kenapa Pak? Saya ikhlas. Ilmu dari Allah, ya. Ada jam 2, tok ke rumah saya jam 2. Saya layani, ya. Mau saya udah diperintahkan Allah gitu. Ya. Gimana Ibu, ada apa, Bu? Saya tidak bisa tidur, Pak. Ya, duduk, masuk. Ya. Tidak bisa tidur, Pak. 1:30 datang ke rumah, ngetok-ngetok. Siapa? Kenapa, Ibu? Tidak bisa tidur. Sini duduk. Ya. Istighfar. Ya, istighfar, baca istighfar, zikir terus, ya, baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, suruh baca Al-Fatihah, suruh zikir, ya, tasbih kepada Allah. Akhirnya, ngantuk deh. Jangan tidur di sini, Ibu. Ya, ya, bertakwalah kepada Allah, ya, dan hendaklah setiap diri itu mempersiapkan untuk hari esok. Ya, itu takwa itu, ya, bertakwa kepada Allah. Baik, saya kalau mengajar itu saya dekat-dekat ini ada satu pengobatan bagi saya, ya. Saya tapi nggak apa-apa dulu sampai sini, ya. Jadi pengobatan ini, ya, dengan saya buat tertentu, ya, tapi nggak apa-apa di tempat, ya. Jadi intinya bahwa, ya, cuman saya berpesan, saya mendoakan semuanya sehat. Apa sebabnya, ya? Semua yang ada penyakit ini, alhamdulillah nggak ada masalah, ya. Terima kasih, ya. Ini kebohongan semuanya. Saya nggak bisa dibohongi karena dokter berkata bukan dari sunnah. Silakan itu bohong sama saya. Saya tahu. Kalau itu bohong sama saya, boleh. Makanya saya dibantu polisi untuk mengungkapkan kasus. Kok Ustaz yang menyelesaikan kasus itu, ya? Karena saya bisa dibohongi. Bapak aku korupsi berapa kali, Bapak korupsi? 2 kali, Pak. Ya benar, Bapak. Bapak mau yang betul, Pak? 3 kali. Polisi nggak bisa, ya? Polisi mengambil kasus ditumpuk berapa kali? 2 kali. Teman-teman ditumpuk sama polisi. Kalau saya tidak, ya, Bapak, saya tunggu batinnya. Ya, terakhir kasusnya saya tunggu kami yang bicara kan mulut Bapak. Silakan Bapak katakan. Saya ingin bicara hati Bapak. Hati itu bersih, Ibu. Hati itu bersih, yang sering berbohong ini. Makanya di akhirat nanti ayyuman afwahim wa tukallimuna aydihim. Aduh, terima kasih. Semoga kita ahli surga. Ya. Maka di dalam surat Injil, ya, pada hari nanti, ya, di hari kiamat itu manusia itu semuanya, ya, mulutnya dikunci, digembok mulutnya itu. Dan ini suka bohong, ya. Yang berbicara apa? Waktu kali
kecil. Yang ngomong tangannya. Ya, kalau di sini coba, sering saya memperhatikan ini. Berapa kali di hati memutuskan berapa kamu korupsi? 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Oke, 2 kali. Dikasih 25 jam. Banyak hakim di penjara, ya kan? Maka di pengadilan Allah nggak bisa bohong, ibu, dikunci. Yang mengatakan semua organ tubuh mengatakan semua, mata, telinga, tangan, ya, buat ashadul julum menyaksikan, kakinya menyatakan semuanya, ya. Berapa kali kamu korupsi? 100 kali. Bukan kata tangan ini, ya. Kata kaki benar, kotor, pancilok mana, pancilok kanan, gitu, ya. Ini mengatakan kaki kita, ya. Makanya di atas ini, ya. Ini juga sering berbohong. Maka saya katakan, ya, sering membantu polisi untuk mengungkap kasus-kasus, ya. Apalagi saya di Pertamina juga di bagian penanganan untuk orang-orang yang kaya, yang belok-belok deh, sebetulnya, ya. Udah digaji besar, masih juga mau korupsi, ya. Bukan malu gitu, ya. Ada orang Pertamina, ada orang Pertamina, ada pensiunan, ya, iya, udah dikasih gaji besar, masih juga mau korupsi, kalau nggak kurang syukur itu, ya, kurang bersyukur itu, ya. Saya aja kerja 6 tahun sudah bisa naik haji, ya. Prioritas pertama, ya, ya. Ini banyak kasus ini. Nah, setelah saya bilang mengatakan bukan mulut yang bicara, hati yang bicara. Nggak bisa bohong. Ya. Kalau dia bohong, jika hatinya bohong, terjadilah nanti. Saya tidak tanggung jawab pada kamu. Bisa stroke. Ya. Kalau di dalam tubuh kita ini ada hati, ya, ada kalbu, ada akal, dan ada nafsu. Ini sering kalah hati dulu. Ini yang terjadinya penyakit, yang kan saya mau pelajari. Ya. Terjadinya penyakit stroke itu, stres itu, karena hati dikalahkan oleh akal dan nafsu. Ya. Sebagai contoh nih, salah satu yang duduk di sini, ibu ini bisa duduk. Ya, Ibu Marti. Ibu Marti, ya. Ibu tahu di sini Ibu Marti, ya. Terakhir ibu itu terakhir pulang, ya. Ibu terakhir pulang. Ada uang 100.000 tinggal di sini. Pasti itu tadi duduk di situ Bu Marti, ya. Nah, kata ibu terakhir di sini. Ada tinggi sangat tinggi, ya. Ya, mulailah bergejolak itu hati, kalbu, akal dan nafsu. Ya. Ini dari mulai terkecil ini, ya. Dari mulai terkecil. Ya. Kata akal, bila sangat ibu ini banyak. Besok STR kata nafsu, iya ambil aja. Kau jalan ke duri nggak akan dapat 100.000 dulu. Itu nafsu. Nah, hati apa? Jangan. Kamu tahu dia bukan tahu itu yang dulu disuruh kawan ibu mati. Ya. Nah, wah, kata nafsu. Ambil saja lah, udah. Bisa makan kanyang tuh, bisa beli bakso, bisa beli pisau dan ya. 2 kali. Kata hati apa? Benar dia ambil aku. Mungkin ibu itu untuk makan anak-anaknya. Pinjam dia kena tanggal. Dia tuh pinjam ibu. Ya. Itu hati itu. Suara halus. Ya. Ditentang oleh nafsu dan akal tadi, akhirnya kalah. 1 kali peristiwa. Ya, 1 kali kejadian. Kedua kali dia bersama. Ya, bermain. Ya. Bermain, ya. Kalau kontraktor itu ya saya terima, ya. Indahnya ya kalau kita selalu berbicara itu. Kontraktor mau pakai kontraktor, kumpul-kumpul itu kumpul, ya. Saya itu bisa dibohongi, ya. Saya jaga di sisi mereka. Jadi, Pak, ini barangnya, mana barangnya? 8. Di dalam catatan 10, berarti kurang 2 ya. Pak, udah aman Pak. Di logistik penerimaan barang ada 3 orang, dikasih berapa?
10 juta, 10 juta, 10 juta. Oke, terus untuk yang masuknya berapa 10 juta? Kamu kasih saya berapa 10 juta? Oh, ya. Ini barang berapa harganya? 150 juta. Engkau kasih 50 juta suap, tapi untungnya berapa? 100 juta. Nah, coret, coret. Ya, ya. Menggiurkan 10 juta itu, ya, satu Honda ya. Tapi ingat ya, saya baca dalam hadis, ya, dalam hadis saya baca, satu suap makanan yang masuk ke dalam mulut yang haram, satu suap yang haram yang masuk kita, 40 hari ibadah kita akan diterima. Ya, ini bukan 1000, 2000, 10 juta berapa suap itu. Maka Rasulullah mengatakan, ya, daging yang tumbuh dari badan yang haram itu pantas mulutnya di neraka. Jangan mengatakan itu. Ya, kalau kita perhatian dengan makanan, ya, kalau kita takwa itu kan artinya kita perhatian. Ada 3 takwa, ya. Takwa itu ada 3 huruf. Taknya tawakal, yang kita harus sabar. Koknya kona'ah. Dalam hidup kita harus tanamkan sifat kona'ah. Ya, kalau itu tidak ada sifat kona'ah dalam diri kita, merasa kurang terus. Ya, sekalipun ibu punya uangnya banyak, di bank banyak, harta kekayaan banyak, tidak merasa cukup karena tidak ada sifat kona'ah. Ya, yang ketiganya waktu hati. Ya, waktu hati. Ya, hati-hati melangkah, hati-hati melihat, ya, hati-hati mendengar, hati-hati bergerak, hati-hati berbicara. Apakah saya menyakiti orang? Hati-hati yang dimakan. Bahkan Rasul menyatakan, ya, orang yang terbaik itu, ya, ya, manusia yang baik itu kata Rasulullah, ya, manusia yang lainnya tidak tersakiti oleh kata-katanya dan perbuatannya. Ya, manusia terbaik. Maka kita, ya, sebagai insan, orang beriman, ya, kita berhati-hati. Ya, sekalipun Rasulullah mengatakan kepada kita, sekalipun kita disakiti, ya, wah, kecil ibu dibandingkan Rasulullah, ya, dilempari perjuangannya, dilempari pari. Karena kita berjuang banyak, kita disakiti, tersinggung dan mundur, ya. Jadi Rasulullah itu dilempari batu, ibu sampai berdarah-darah, tapi terus, ya, meninggalkan berdarah, ya. Baik. Jadi perhatian ini, ya. Nah, saya berharap ibu semuanya ini, ya, sebenarnya ibu di dalam sholat yang betul itu, kalau kita sholat yang baik itu, ya, dengan sempurna, itu ya. Yang pertama ibu, ya, saya ambil dari Rasulullah aja, belajar dari Rasulullah, ya. Kalau ibu wudu itu coba benar-benar ibu, ya, kalau wudu itu ditekan, ya, ke muka. Saya tidak pernah ada jerawat dari muka ini, ya, karena wudu yang besar, tidak pernah ada jerawat, ditekan, air itu. Terus air itu dimasukkan dihirup, ya. Nah, ini ada manfaatnya, bu, ya. Ini organ-organ itu di muka itu, ya, kalau kita ditekan itu, ya, ini sebetulnya make up-nya orang beriman, nggak perlu beli make up lagi, bu. Wudu itu kalau sempurna, make up-nya orang beriman dan bercahaya, ibu, ya. Sekalipun ibu tidak cantik, tapi wajah ibu, ya, di hadapan Allah jelas bercahaya, ya. Tapi saya melihat, bu, ya, wajah-wajah yang menjaga wudu ini, sekalipun ibu yang biasa-biasa, ya, tapi wajahnya senang, menyejukkan, gitu, ya, karena wudunya benar. Ketika ibu wudu ini teriksa, ya, coba dihirup air dihirup, ya. Nah, ini terapi untuk ibu terhindar dari penyakit stroke. Ada seorang Arab berobat ke Amerika, ya. Dokter Amerika obati saya ada stroke ini, ya. Oh, bapak dari mana? Dari Arab. Bapak, itu pengobatan sudah ada di dalam ajaran bapak itu untuk pengobatan stroke, ya. Oh, di mana? Ini sudah dipelajari. Orang-orang Barat itu mempelajari tata dari sholat semuanya itu, ya. Mempelajari bahwa setiap berwudu itu memasukkan air itu terhindar dari stroke. Selama ini orang Arab itu tidak pernah mau dimasukkan air, malu dia. Nah, dia pulang, dicoba, ya. Dicoba dimasukkan, ya, air ke dalam hidung, ya. Ini benar-benar
kalau kita wudhu itu ya beneran termasuk tangan ya. Ini muka ya, ambil air, tekan ibu, kepala ambil ya, dan ya dibalikan terus ini tarik bu, ini ada terapinya loh bu, nih ya, kadang-kadang ibu wudhu terus lakukan ya, ya ini tangan juga ya, ada terapinya ibu. Kalau ada umpamanya yang terjepit urat-urat itu ditekan itu lancar itu ya, ada terjepit urat ya, terlepas tangan, kaki juga ya, apalagi kaki ya, karena sumber kesehatan itu kaki, sumber penyakit dari kaki, sumber kesembuhan dari kaki, makanya ibu memanjakan kaki bu ya. Nah ada trik sehat bu ya, kalau ibu ingin sambil ibu santai di rumah ya, jangan duduk seperti ini. Sambil ibu duduk yang membaca Quran ya, ibu baca Quran, ibu zikir, ibu nonton TV silakan ya, ambil zikir kepada Allah. Ibu biasakan sekali sambil duduk itu, coba saya sudah mengambil duduknya, ada orang-orang saya pelajari ibu ya, orang-orang tasawuf ya, orang-orang tarekat ya, saya pelajari sebelum saya dakwah terjun ke Mubalik saya mempelajari seluruh organisasi bu ya, sebelum terjun ke dakwah saya semua ibu yang pernah saya belajar hadisnya Kutub Sita itu di RDI yang orang bilang sesat gitu ya, saya masuk ibu ya, saya dibantu orang-orang tabligh apa dilakukan seperti ini, orang-orang ikhwanul muslimin, orang-orang tarekat ini ya, banyak berkat saya masuk ya, maka saya kalau dakwah kemana saya masuk semua ya. Kalau cuma orang tarekat pakai cara dakwah manajemen bagus sama orang salat juga masuk. Jadi Rasulullah ya menyayangi semua, nggak boleh mengerci, nggak boleh saling menghujat dan sebagainya ya. Kita pedoman Quran ya, maka saya masuk semua dia ya. Nah orang-orang tarekat itu kalau duduk itu berjam-jam tahan, mereka sakit dizikir. Ada orang tarekat di sini ada. Kalau duduk tuh duduk tarekat ini ngomong sini aja. Nih ibu, nah ini pertama ini duduk tarekat ya. Tuh. Seperti ini. Ini kiri yang ke sini. Coba ibu praktekkan ini. Kiri ini yang dilipat kiri. Kiri ibu, bukan kanan. Ya kiri. Udah. Kiri. Ya. Kiri bu ya. Nah, seperti ini. Coba ibu lakukan. Kalau duduk seperti itu sudah sehat tuh. Ya, ibu sampai duduk sambil baca Quran ya. Nah, ternyata ini untuk memperjalan aliran darah di sini lancar ya. Di belakang ini ya. Nah, seperti ini duduk. Saya pelajari itu. Nah, orang tadi katanya, walaupun saya ikut sama mereka, tapi saya pelajari semuanya. Ya, duduk ya. Coba ibu lakukan ya. Nah, kalau ibu ya, tangannya dari sini ya. Kalau ada ibu yang nggak sehat yang kuat, pasti ada masalah di dalam tubuh ibu. Ya. Nah, kalau berarti masih ibu bisa menormal seperti ini, ibu sudah sepuh juga, lepas tangan ibu. Ya. Banyak masalah ya ibu kita. Udah bu ya. Nah. Lalu ada dua trik kalau tidak kuat seperti ini. Ibu bisa buat ditangkap kakinya ke sini. Tuh. Ya. Seperti ini terapi juga ibu. Terapi juga ibu ya. Atau ke kanan boleh gantian ya. Nih, oke ya. Duduk ini. Kalau duduk sila seperti ibu tadi itu tidak ada manfaatnya. Ya. Kalau ibu capek ini ibu karajo pada di pagi sampai patah sampai malam tuh ya. Coba ibu kalau duduk dinaikkan. Tangan kaki itu dinaikkan ya. Nah, kalau ibu ingin sehat paling kurang setengah jam lah. Ibu naikkan kaki itu tidur di rumah, naikkan kakinya ibu ya. Nah itu darah itu lancar ibu. Sekali ibu capek balik pada karaju ibu ya, berat betul. Press tadi ibu ya, angkat kaki itu ibu ya.
Nah, diangkat kaki setengah jam aja udah fresh itu. Saya kalau letih betul itu ya supaya saya bisa bangun malam istiqomah setengah 3 jam 3 itu. Karena saya udah 1 jam itu sudah fresh saya. Tinggal tambahan tidur aja sampai jam 3. Nah, saya sudah fresh, badan saya sudah fresh itu. Ya, sekalipun kerja apa, saya udah diangkat kaki itu. Sebenarnya peredaran darah itu lancar ini. Ya. Nah ini duduknya. Nah kita teruskan lagi. Ya. Jadi itu ada trik duduk dan duduk ya. Nah, terus ketika kita sujud, ya, ketika takbir itu memang sempurna lah sebetulnya. Ada langsung, ada ini tarik itu ada ini apa ya? Takbir ya. Ketika ruku betul-betul ibu, ya, ruku itu seolah-olah kita memang mengadu kepada Allah lah ruku ya. Ruku itu ruku, biasakan ruku di sini bu ya, tekan sampai sempurna. Ya, kalau ibu pakai subhana rabbil a'la wa bihamdihi atau subhanallah ya 3 kali, sempurnakan ibu bacaan itu ibu ya. Ini ada terapi Rasulullah itu istrinya 9 bu, ya lututnya kuat tuh ya, bisa melayani 9 istri. Rasulullah apa sebabnya? Karena dia sering ruku, ya ruku hidupnya dengan sempurna. Ini saya amalkan, ya semakin banyak ibu sholat, ya semakin sehat lutut saya. Alhamdulillah sehat, ya pinggang sehat. Nah, lalu ketika sujud, yang diberatkan sujud itu, ini keningnya, ya. Yang diberatkan keningnya. Nah, ya. Kalau bisa ibu lebih lama lagi, ya, agak menjolor ke depan sedikit, ya. Tuh, ya. Ini yang diberatkan, ini ringan aja. Ya, ya. Dia agak menjolor sedikit, ya. Kalau ingin sehat lagi, itu bisa menghindarkan dari stroke juga ibu, ya. Fresh badan kita itu. Kalau kita sujud yang sempurna, makanya saya tawarkan kepada jemaah itu ya, sekali kita sholat tasbih lah, ya. Sudah pernah sholat tasbih? Nah, maksudnya pernah berarti sesekali ya. Kalau bisa sesering mungkin ya. Kalau bisa kan kita setiap hari, tidak bisa seminggu sekali, ya. Minimal lah seminggu sekali. Itu untuk trik sehat semuanya itu, ya. Rukunya sempurna, sujudnya sempurna, ya. Tegaknya sempurna. Baik. Terus lagi ya. Setelah kita sholat, ya, sholat, coba ibu membaca Al-Fatihah dipegang ke sini, ya. Nafas ibu tahan, ya. Ibu tahan nafasnya. Nah, tahan nafasnya. Belajar dari sini dulu, ya. Kalau ibu ini kan pusatnya ke seluruh jaringan darah semuanya, dia sentralnya kan di sini, di jantung, ya, untuk memompa darah semua. Coba ibu tahan nafas, ya, baca Al-Fatihah 1 nafas, ya. Coba, mau bisa pegang dengan tangan kanan. Setelah sholat bukan, ya. Tahan nafas Al-Fatihah. Ya bisa dimulai boleh. Tahan apa Al-Fatihah. Oh masih tahan 2 Al-Fatihah, ya. 2 Al-Fatihah. Oh masih tahan napasnya 3 Al-Fatihah. Waduh luar biasa, ya. Tanam banget. Nah, setelah mengobati diri kita, ya, setelah mengobati diri kita, saya sudah pengobatan itu ya, saya amalkan. Nah, ternyata Rasulullah juga kalau mengobati dengan Al-Fatihah saja itu, apapun penyakitnya, baik jasmani maupun rohani, pakai Al-Fatihah, oh Rasulullah bisa, ya. Apa? Saya kok nggak bisa, ya? Rasulullah juga manusia, ya. Berarti, nah. Setelah saya mencoba dari sini, saya amalkan kepada diri saya setiap ada penyakit ya, pakai Al-Fatihah. Saya nanti uduk
Nah, pegang setelah sholat Al-Fatihah. Satu kali. Kalau masih juga 2 kali. Tiap setelah sholat. Tidak ada lagi. Hilang. Ya, nggak perlu. Pegang Al-Fatihah aja, baca. Ya. Ya. Mohon maaf, mohon izin ya. Ini kaki saya tumbuh, mohon maaf, tumbuh seperti ini Bu. Tumbuh daging tubuh seperti ini. Sebetulnya sih saya tidak merasa risih. Keluarga risih, kawan-kawan risih. Ustaz, dioperasi apa aja berapa lagi? Ini nggak sakit kok. Orang lihat saya risih, maka saya lakukan tadi nanti malam saya lakukan. Pakai Al-Fatihah. Ini bekasnya nih sebesar ini. Saya diulang-ulang sampai 3 kali. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya? Ya. Tidak usah. Kalau tadi kan untuk ketenangan. Ya. Nah, artinya supaya bisa memperhatikan kalimat ayat terakhir ya. Alhamdulillah. Ya ini bekasnya sebesar ini pakai Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Engkau Maha benar. Ternyata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan Al-Qur'an ini untuk obat. Ya. Nah, maka saya masuk, Bu. Saya masuk komunitas dokter. Ya, komunitas dokter lumayan saya masuk. Banyak, saya dokter. Enggak sekolah dokter. Bapak ini dokter jasmani dan rohani. Karena saya dokter jasmani. Dokter Herman, dokter Jul, dokter Amrizal. Masuk dokter, dimasukkan Ibu. Ya. Dokter juga angkat tangannya Ibu. Sakitnya ini dan unsur lain nggak bisa panggil saya. Dipanggil saya. Ustaz, saya tidak bisa membantu. Ya. Ternyata dia kesurupan. Ya, kesurupan bisa dokter. Ya, dites Ibu bagus panggil saya. Ya. Akhirnya ya. Saya bisa mengobati kalau dokter itu kan jasmani saja. Saya jasmani dan rohani, tapi yakin Bu ya, yakin. Silakan Ibu. Ada keluarga panggil saya Pak. Ya, rumah saya 24 jam. Ya, ada yang depresi di Bukit Datuk itu jam 1 malam Pak Ustaz. Bisa ke rumah saya Pak Ustaz. Pertamina, ya, istri saya depresi Bu. Ya, di BP. Ya. Udah itu Bapak udah pensiun. Udah pensiun kan? Ya, udah pensiun. Ya mandang aja. Dilihat istrinya memandang suami, mandang aja. Diajak ngomong nggak bisa. Ya, diajak komunikasi. Ya. Nah, jadi inilah yang seperti itulah ya. Ternyata ya semua yang saya obati ya sekarang ini faktor lemahnya iman dan kurangnya amal soleh. Ya, kurangnya amal soleh. Sholatnya tidak pernah dijaga dengan baik. Baca Quran ingat kepada Allah. Zikirnya juga ya, termasuk sedekahnya juga lupa. Ini sedekah itu obat ini. Itu satu obat. Apalagi kalau ibu ingin rezekinya langgeng ya, silakan ibu sedekah setiap hari pagi. Biar doain mereka. Ya, saya kan udah konsultasi berkali-kali ya. Insya Allah rezeki kita lebih banyak lagi dan kita jadi tulang aja. Lebih banyak ya. Saya membina anak yatim, ya, bukan hanya anak yatim yang resmi saja. Saya ketua satu di panti asuhan di bagus saja ya. Tapi saya pernah mengurus anak-anak anak yatim yang di bawah ya, ketika 500 anak yatim. Di luar panti ya. Di panti juga saya sering menghubungi semua kontak semua yang memberikan motivasi kepada mereka ya, memberikan motivasi kepada anak-anak. Kalau ibu ingin lebih tenang hidup ya, Allah kalau ingin bertemu aku, kata Allah, aku ada tempat kau doa, aku ada tempat di anak-anak yatim. Kudu bahagia ya Allah ya.
Coba ibu, kalau kita sedekah, ibu jalan bawa nasi bungkus, 2 bungkus, semuanya banyak. Ya. Yang serba seperti ibu jadi lebih. Bawa coba deh, di Perintung, di Purnama, di Puak, ada rumahnya, ada jendela, dia tidur di trailer, di lantai tanah, berasa ikan. Ibu assalamualaikum, ada rumah, saya ada nasi, dimakan begitu lahap. Betapa nikmatnya rezeki dari Allah. Ya, subhanallah. Ya, jadi kalau kita ingin rezekinya lebih mudah lagi, tiap pagi itu doa malaikat doa loh, Bu. Ya Allah ya Rabb, kata malaikat. Ya, maka yang pertama, balas orang yang rezeki pada hari ini. Balas dia. Nah, malaikat yang kedua, ya Allah ya Rabb, binasakan orang yang menggenggam harta yang paling takut. Makanya kalau kita bisa, malaikat yang pertama itulah kita. Itu sudah setiap hari. Ibu berapa sanggup nih? Ya, 20.000 sanggup nggak? Baret, ya, setiap hari. 10.000 berat ya. 5.000 setiap hari. Masih berat ya. 2.000 saya. Ya 1.000 jadi lagi. Saya bilang 500 kedengaran. Jadi 1.000 ya. Minimal 1.000. Apalagi kita ikhlas di jalan Allah. Surat 261 Ibu. Ya Al-Baqarah ya. Diganti Allah 700 kali lipat. Sekarang itu 1.000. Tapi istiqomah. Ya. Istiqomah kalau Ibu sholat ini sebenarnya di masjid semua ya. Kalau tidak di masjid ya Bapak titip Pak. Bapak. Ada di Allah itu malaikat itu doa tiap pagi loh, ya. Balas katanya orang yang bersedekah pada hari ini. Semakin kita kadang berat ya. Ibu sedekah coba, ya. Ada uang 10.000, ya. Coba ya, tapi jangan berharap ya. Biar aja persentasenya. Ibu hari ini pagi ini mari, besok 10.000, ya. Luar biasa ya. Sebenarnya saya malu sama Allah. Kata guru saya Sudrajat, saya ngaji dengan guru saya Kiai Samsudin Majid. Sudrajat hirup teh sing loba era puisi dengan pakai bahasa kamu. Ya. Hirup kamu tuh sing loba puisi ya. Harus banyak malu. Apa mana malu itu ya? Setelah guru saya meninggal, Allah. Ya. Ternyata ya coba aja setiap perbuatan baik dilipat gandakan oleh Allah. Ya, kadang-kadang malu sama Allah itu ya. Dia terasa sekarang ini benar tuh. Ya, ya, coba aja. Mohon maaf ya. Makanya kita beramal tuh ikhlas aja lah. Ya, beramal ikhlas ya, berharap kepada Allah saja. Saya siap dakwah itu ya, kemana saja siap. Mau dibayar atau tidak sih ya? Nah ada saya kan udah dikenal di Dubai ya. Saya dari PMB juga ya. Nah, program dakwah saya sampai ke Brazil, ke Lupa gitu ya. Kan udah dikenal. Ada orang berbaterai Pak Ustaz. Saya ingin mengundang Bapak, tapi saya tidak bisa bayar. Ini jangan ngomong gitu. Kumpulkan masyarakat Bukit Baterai sebanyak-banyak. Dari mulai jam 1 setelah zuhur sampai jam 3:30, durasi jam berapa jam? Ya, akhirnya Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Ustaz, ini di sampingnya uang 50.000. Ya. Bu, katanya ibu nggak sanggup bayar saya bilang. Ya, jangan apa? Pak Ustaz kan disini pakai minyak katanya. Sambil mau menangis kalau diterima saya nangis gitu. Saking ucapan terima kasih. Ya, baik Pak Ustaz. Ya. Tapi Allah tidak pernah membiarkan sebelum dan pulang ke rumah saya ya. Nah, kalau kita kerjain pasal sebelum pulang ke rumah saya ditelepon, Pak Ustaz di mana? Ini pengajian haji sekor, bukan ada Ustaz. Ya, segera ke sini Pak Ustaz. Ya, Ustaznya nggak ada tamu, ada anak. Baik, asal ya, ceramahnya berapa? Ceramahnya cuma 1/4 jam saja. Tapi dibayar 10 kali lipat daripada itu. Allah tidak pernah membiarkan ibu kepada kita, dia ikhlas saja.
diganti oleh Allah. Makanya kalau kita sedekah, berbuat kebaikan itu berharap kepada Allah, ya. Saya tidak berharap diganti, ya. Tapi Allah tidak pernah membiarkan orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Ya, tumbuhkan keikhlasan. Ya. Kalau di dalam ceramah semakin banyak orang, apalagi di antara mereka menjadi taat, menjadi amal soleh bagi saya. Di antara mereka satu aja menjadi taat kepada Allah, semua amal ibadahnya saya dapat. Sampai saya mati, dia mengalir terus. Itu bagi ibu yang manfaat. Makanya mindset kita itu ya, apalagi ibadah Pak Ustaz, ya. Saya sampaikan sama Ustaz, ikhlas saja. Mau dibayar berapa ya Ustaz? Ya, usaha nggak usah komersil, ya, nggak usah komersil, ikhlas saja. Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Sampaikan kepada Ustaz. Ya, ternyata lebih mudah karena yang ikhlas itu. Ya, saya tiap hari hampir panggilan ceramah. Ya, kadang malam juga. Besok saya mesti ceramah di Pondok. Ya, orang-orang sudah. Ya. Seninnya aja duit sudah diberikan. Ya, yang penting intinya, ya, belajar tumbuhkan sifat keikhlasan. Atau dalam bahasa agama hakikat keikhlasan. Ya, apalagi ibu-ibu ini ahli surga semua. Ini ahli surga semua itu. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, ya, betapa mudahnya ibu masuk surga ini. Betapa mudahnya. Masuk neraka juga mudah. Berbeda dengan laki-laki itu. Laki-laki itu masuk surganya susah, masuk nerakanya gampang. Berbeda. Ya. Saya baca dalam satu hadis, beberapa hadis saya baca, ya. Siapa punya anak 1, 2, 3 atau 1, 2, ya, dibesarkan dengan ikhlas, ya, besar dengan ikhlas, tanpa pernah menentang Allah dan suami, mati di surga. Ada yang menentang Ustaz, suami saya itu tahan Ustaz. Dan bilangnya jawab, udah sabar aja lah. Paling-paling 10 tahun lagi mati dia. Ya, kalau umurnya 80 tahun, mungkin gak sampai 10 tahun lagi. Sabar saja, ya. Kesabaran ibu itu, ya, paling-paling bahkan 10 tahun kita menghadapi kesabaran, tapi ibu senang kan ribuan tahun. Ini jangan dilihat, ini mindset kadang-kadang kita, ya. Kesenangan yang hakiki itu, yang khonina pihak, sering ibu lepaskan. Banyak manusia melepaskan kesenangan yang sejati itu. Nanti sudah jelas itu, ya. Surga itu seluas luas samawati, bumi dan langit. Kalau ibu punya kendaraan, ini ibu nggak usah sombong punya Mercedes-Benz. Kendaraan ibu itu yang dipakai oleh Rasulullah. Kendaraan bulog kecepatan 350 ribu miliar per mil itu kecepatan itu, ya. Itu kendaraan ahli surga. Dipakainya langgeng terus-terusan. Ibu punya suami ganteng terus, suami punya istri cantik terus, ya. Langgeng ribuan tahun itu dipakainya. Punya kekayaannya juga ibu, kekayaannya ribuan tahun. Kita kan masih tergiur dengan yang dunia yang hanya sebesar saya nyamuk sendiri. Ya. Baik, kita lanjut lagi, ya, untuk sehat, ya. Apa ibu kalau ibu sakit pinggang? Saya suka merupiah, ya. Bukan sebetulnya sakit pinggang itu bukan murni penyakit. Dia beli obat, ya, makan obat tuh sembuh. Setelah saya rupiah sembuh. Karena saya kan mempelajari totok punggung, ya, tokung itu ada jaringan-jaringan, ada setan yang berhuni di lubang-lubang sini. Ternyata bukan sakit pinggang. Ternyata ada setan jin di sini di pinggang. Kalau setan, ya, itu kan menghalangi ibadah. Bang, ayo ke masjid, bang. Sakit pinggang, sakit. Ya, ini itu menghalangi, siapa menghalangi? Iblis menghalangi ibadah kepada Allah. Setelah diminum obat nggak sembuh. Saya rupiah sembuh. Lihat saja. Biar di lubang itu, dia ada lubang ini, ada rongga, ya.
Ini yang sering ini ada rongga di sini. Ya. Jadi ibu, kalau ibu ada sakit ya di dalam apa saja dalam tubuh ibu, yakin kepada Allah. Ya, tapi ibu minta sehat untuk apa? Sihatan fitaqwa wa umri fitaatina. Jadikan tubuhku sehat ya Allah untuk taat kepada Allah. Nyata ya. Termasuk kalau ibu doa kepada Allah, kalau ingin dikabulkan doanya, sisirkan kepentingan Allah. Kalau ibu ingin ya, kalau ibu punya anak, kasih Allah punya anak untuk apa? Ya, dengan anak itu bisa supaya bisa mendoakan. Tidak ada piti Allah, kurang piti. Untuk apa banyak piti? Untuk apa? Untuk tiap hari masuk. Berikan rezeki yang berlimpah ya Allah, agar aku setiap hari bersedekah. Kita sedekah. Ya. Ini kadang-kadang kita doa, tapi tidak pernah menyisipkan kepentingan Allah. Ya. Saya semuanya minta kepada Allah, termasuk pekerjaan. Ya. Saya berdoa malam ini, besok pagi. Saya masuk pertanyaan bukan saya doa, apa ibu? Ini Allah yang memberikan mereka. Berikan pekerjaan beliau. Dengan pekerjaan itu tidak melayani ketaatan kepadamu. Semakin taat pekerjaannya, mau buat kepada minta istri, berikan istri. Yang dengan istri itu tidak melayani ketaatan kepadamu. Semakin taat kepada istri. Kalau ibu Rasulullah sering menyarankan kepada Aisyah kalau tidur itu mau baca Quran 3 juz. Sudah itu apa? Minta selamat kepada seluruh manusia. Sudah itu apa? Minta maaf kepada seluruh manusia. Sudah itu tasbih. Bagaimana aku baca Quran 3 juz tidur dan dengan guru 3 kali. Sampai dengan ya. Banyak orang yang baca Yasin di kuburan itu. Mohon maaf ya, saya ada satu kitab buku namanya Ibnu Qayyim. Kalau kita baca Yasin di kuburan, mohon maaf, bisa kalah. Seolah-olah mengejek orang kuburan, sakit orang kuburan, bukan senang. Iya, bukan senang, sakit. Kau beramal, kau katakan kepada aku ya. Karena aku setiap perbuatan manusia aku tahu apa yang diberikan Allah. Sedang aku tidak bisa beramal. Tapi kita bisa beramal, tapi kita tidak tahu pahala yang diberikan Allah ya. Orang kubur itu tahu itu. Sholatnya 2 kali kata orang kubur. Ibnu Qayyim bisa baca ada kitabnya. Ya. 2 kali. Makanya dia ingin dihidupkan ya Allah hidupkan. Biar aku bisa 2 kali lah untuk sholat. 2 kali minta kepada Allah. Karena dia tahu 2 kali itu lebih baik daripada dunia sendiri. Orang kubur mengatakan pahala yang lebih baik. Sebetulnya waktu itu sedikit rumah aja. Bentar, nanti boleh nanti setelah sholat saya ada waktu kita akan memulai. Dan nanti saya boleh. Pojok saya boleh. Minta maaf kepada seluruh manusia. Karena kita tidak boleh punya musuh.
nggak diterima apa lagi? Teguran, kalau ini tidak suami. Itu sih menimpa dia. Tetangga kita, makanya kita diberi waktu sama bergugur dosa kita. Ya, minta maaf kepada gimana ya Rasulullah Aisyah? Ganti istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau saya istighfar, ya, kalau hidayah dan sebagainya 3 kali. Itu sama dengan meminta maaf kepada seluruh manusia. Minta sholawat kepada seluruh nabi, kepada meninggal ya Rasul, kepada sholawat kepada 3 kali. Yang terakhir, tasbih itu wajib. Tasbih itu wajib. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai itu 33 kali kalau bisa. Saya selama hidup cuma 2 kali, 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 23 kali, 4 kali itu saya baca. Tapi sudah dihitung 33 kali. Ya. Apa sebabnya? Kalau ibu tak bisa juga baca 3 kali, istighfar 3 kali bisa. Atau nggak bisa juga baca tadi sholawat, minimal tasbih wajib harus dibaca. Ya. Karena kata Rasulullah, jangan meremehkan tidur loh. Tidur itu adalah mati sejenak. Makanya kita menyerahkan kepada Allah. Mau tidur itu Bismillahirrahmanirrahim ahya, dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan mati. Udah diserahkan kepada Allah. Udah. Waktu surat Al-Maidah. Ruh yang tidur dan yang mati apa yang meninggal. Orang yang tidur itu apa dikembalikan besok oleh Allah itu tidak terserah Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah setelah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa segala puji ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku dari kematian. Itu yang diajarkan Rasulullah. Berarti tidur itu mati. Apa dikembalikan loh? Kalau kita dikembalikan kan itu aja alhamdulillah. Kalau tidak dikembalikan berarti mati kita. Ya, tetangga saya boleh. Saya sering mandikan mayat. Kenapa itu? Meninggal suami. Tidak Ustaz. Waktu al-Jannah. Ya, saya bangunkan. Udah keras. Walau alam, apakah jam 1 jam 2 kan sudah keras. Kalau masih muda baru meninggal. Karena 4 jam setelah kematian darah sudah terkumpul. 4 jam aku udah keras. Ya, udah keras dibuka. Nah, tasbih jangan sampai lupa. Karena kata Rasulullah, man kana akhirul kalam qala la ilaha illallah la kharaja. Siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita bukan la ilaha illallah, bukan tasbih ya. Allah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ibu nggak dikembalikan ruhnya surga. Ingat ya, amalkan ya. Jangan sampai tidak diamalkan tasbih itu kita mau tidur. Kalau ibu tidak kuat Allah udah ngantuk banang tasbih. Ya, kalau bisa sih berbuat 3 kali ya, istighfar 3 kali, sholawat 3 kali. Ya, terakhir tasbih itu jangan sampai tidak mengucapkan. Ya, baik. Itu maksudnya. Maksudnya, baik. Saya belum ke materi itu. Sebelum ke materi ya. Monggo sekolah Ramadan masih ada pengajian? Masih ada ya? Oh terakhir ya. Baik saya pesankan musim Ramadan cepat-cepat masih ada seminggu lagi, bukan 2 minggu ya. Seminggu lagi untuk membayar punya utang. Kalau puasa cepat ya. Jangan di akhir Saban makruh ya. Kalau punya utang cepat bayar. Cepat lagi ya. Bayar utang. Yang kedua ya, saling memaafkan ya. Maka disuruh jarak ya. Kalau ibu jarak 1 bulan ya, nggak usah baca ya, sih nggak usah baca. Bagaimana cara itu terjadi? Salam kepada seluruh yang hadir ya.
sampai ke kuburan itu di makam kita ibu ucapkan salam dari rumah. Karena di dalam kitab Hud, siapa mengucapkan salam kepada bapak kita di kuburan, Allah memberikan dunia untuk menjawab salam. Bertanya di sini orang tua kita, Assalamualaikum apa? Waalaikumsalam. Semoga apa diampunkan dosanya, terima amal ibadahnya. Saya mau puasa, mohon maaf apa? Ya. Semoga apa dijauhkan dari ajab segala saudara-saudara. Al-Fatihah 1 kali, puluh 3 kali sudah cukup. Kan puluh 3 kali sama dengan baca Quran 30 cukup. Kenapa baca Yasin lagi? Tidak perlu baca Yasin lagi. Ya. Nah, kalau baca Yasin cuma ya Allah kasihan orang kubur. Pamer pahala sama orang kubur. Jadi bisa berapa? Ada tertibnya kalau baca Yasin itu di rumah. Adilah 10 di rumah baca Yasin untuk hadiah mereka bisa menghentikan azab kubur sendiri. Di rumah kita baca, ya di tempat yang bersih dan baik karena Allah. Ya, bukan Allah kalau boleh. Ya, inilah ya. Insyaallah nanti kalau ada apa, terus saling maaf aja, terutama kepada orang tua mau berpuasa, ya kepada orang tua, ya kalau udah ada juga. Saya minta maaf Pak, dia tidak mau Pak. Udah, tanggung dia. Ya, yang sudah terbuka Pak kita ya. Ibadah kita yang diterima Allah. Ya, karena ada 3 yang tidak diterima oleh Allah ibadah puasa. 1, anak durhaka kepada orang tua sebelum memaafkan kepada anak dan orang tua. 2, istri yang dibenci oleh suami. Yang ketiganya, nggak keduran dengan tetangga. Makanya orang-orang lain di sini kalau berbuat kan mudah-mudahan makan itu intinya supaya infas ya tidak ada apa dosa. Baik, itu saja dulu ya persiapan Ramadan ya. Kita berdoa mudah-mudahan bisa disampaikan sampai bulan Ramadannya. Sebanyak Al-Quran ya. Al-Quran adalah turunnya Syahrul Ramadan munzilatnya ya, diturunkannya bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Berbanyak Al-Quran ya. Kalau ibu saya buka tentang Quran itu ya, kalau kita mengetahui betapa takjubnya Al-Quran itu, kita akan setiap saat membaca Al-Quran. Kalau kita ya, waktunya cukup. Baik, demikian saja. Nanti saya kasih kesempatan yang mau bertanya ya. Termasuk ibu yang ada yang sakit ya. Saya kasih terapi 10 menit. Ini bisa ya. Setelah sholat asar ya. Sudah masuk. Ya. Sudah masuk. Dan sholat ya. Saya kasih waktu 1/4 jam ya. Saya harus dan sholat ya. Salam ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya. Kita berdoa berkeras. Subhanallah bihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.